Ya pasti sudah tidak sabar ini untuk menantikan jawaban dari Profesor. Kalau dapat kesulitan ini karena ulah tangan kita atau karena memang takdir yang sudah Allah berikan kepada kita atau memang sebenarnya salah satu wujud cinta Allah kepada kita untuk lebih dekat kepada Allah. Silakan Prof. Jadi saya senang sekali pertanyaannya Mas David ini. Itu PTQ banget. Iya. Ini para pemirsa ini kandidat dokter di PTQ. Amin ya Allah. Amin. Cirinya PTQ itu analisisnya sangat tajam terhadap teks ayat-ayat dan insya Allah mudah-mudahan cepat selesai. Amin insya Allah. Jadi betul. Apakah musibah itu sebetulnya? Ya, apakah itu adalah pencuci dosa masa lampau? Jawabannya iya pasti. Ada hadisnya kan? Iya. Ya. Apakah musibah seperti penyakit dan seterusnya itu ulah tangan kita sendiri? Jawabannya juga boleh jadi iya, kan ada juga ayatnya kan, dharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ya kan, telah muncul kerusakan di atas daratan ini dan di lautan itu karena ulah manusia itu sendiri. Jadi ulah manusia sendiri juga kan. Wa ma dzalamahumullahu walakin anfusahum yadzlimun. Jadi Allah tidak pernah mendalimi hambanya, kita yang mendalimi diri sendiri dengan melakukan dosa, ya kan? Nah, pertanyaan yang ketiganya juga ya, solusinya seperti apa itu saya kira juga penting untuk kita sampaikan. Solusinya adalah beriman. Kalau orang itu beriman, rasa penderitaan itu tidak akan muncul. Kalau orang itu menjalani hidupnya dengan ikhlas, bisa terbalik. Ya Allah, aku mensyukuri penderitaan ini. Ya, contoh yang paling ekstrim nih. Kan contoh yang paling bagus adalah contoh ekstrim kan. Anak sematawayang saya yang Kau berikan kepada aku meninggal saat-saat lucu-lucunya, ya Allah. Ini pasti musibah buat saya. Tapi saya mengambil hikmahnya. Dulu saya nggak pernah sholat. Dulu aku berjarak dengan Engkau. Bahkan dulu ya semua dosa-dosa, semua durhaka yang saya lakukan itu tidak ada yang ngerem. Tapi semenjak Engkau menjemput anakku, maka sekarang aku berubah. Memang aku kehilangan seorang anak satu-satunya, tapi aku menemukan Engkau. Maka kepergian anakku sepertinya memberikan suatu kesempatan yang sangat baik buat saya untuk memperbaiki diri saya, memperbaiki masa lampau saya. Itu kan sengsara membawa nikmat sebetulnya, ya kan. Jadi kita jangan salah paham terhadap musibah, ya, penderitaan, kekecewaan yang kita alami. Sebab mungkin hari ini musibah, tetapi keesokan harinya muncul hikmahnya. Untung aku nggak sejoro dengan itu. Ya, Allah melindungi aku. Ya. Ternyata istrinya sekarang ini pulang ke rumah orang tuanya babak belur KDRT. Mersinya itu mersi pinjaman. Utangnya ada di mana-mana ternyata, ya kan. Jadi hati-hati jangan terkecoh penampilan fisik, penampilan sementara. Boleh jadi itu rekayasa. Nah, kalau kita sudah berdoa kepada Allah tidak dikabulkan oleh Allah, boleh jadi Allah itu mengartikan begini. Penolakan doa kita itu berarti penerimaan. Hai, aku enggak kabulkan doamu. Engkau yang aku minta naik ke atas, lihat etalase langit. Begitu naik ke langit, etalase yang dipamerkan Tuhan di langit itu. Enggak ada apa-apanya yang ada di dunia ini. Ya Allah, jangan kabulkan permohonanku kemarin. Aku mau yang ini, aku mau yang itu. Jadi pemandangan langit itu jauh lebih indah daripada apa yang mengecoh pandangan kita di bumi ini. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Jangan salah paham kalau Tuhan menolak doa kita. Boleh jadi Tuhan itu mencintai kita sehingga tidak terpenuhi. Apalagi doa kita kan selama ini para pemirsa lebih banyak didikte oleh hawa nafsu kan. Iya, betul. Berjangka pendek semua doa kita kan. Iya. Minta rumah, minta jabatan, minta sehat, minta jodoh, minta ya hanya dinikmati pada masa sehat, ya kan. Pernah nggak kita berdoa, ya Allah tambahkanlah rasa cintaku terhadapmu. Ya Allah permanenkanlah kecintaanku terhadap Rasulullah. Ya, jarang tuh kita berdoa seperti ini. Semuanya doa kita itu materialistik karena di kepala kita ini ya materi, uang, rezeki itu. Nah, saya ingin kembali lagi topik kita ya, bahwa musibah, penderitaan, kekecewaan itu jangan dianggap itu sebagai suatu kutukan ya, atau suatu penghukuman terhadap Allah. Allah Subhanahu wa taala tahu siapa hambanya. Allah tahu apakah orang ini bermanfaat kalau dikabulkan doanya. Ya, seorang ibu cuci piring,
Anaknya merangkak-rangkak di situ minta pisau tajam, pisau mengkilap itu kan. Nangis sejadi-jadinya anak itu minta pisau itu. Ibu itu tetap nyanyi sambil cuci piring. Apakah ibunya nggak sayang sama anaknya? Sayang. Sangat sayang. Coba kalau pisau tajam itu dikasih anaknya, ambil nak. Udah, robek perutnya, robek mulutnya. Ya, anaknya bisa habis. Jadi permohonan kita kepada Allah yang ditolak boleh jadi seperti permohonan seorang bayi minta pisau tajam tidak diberikan oleh ibunya. Ya, apa sih yang kita minta? Benar nggak itu kita butuhkan apa permohonan kita itu? Ya, minta jabatan. Kok ditolak? Orang lain malah naik. Gak lama, Masya Allah, ditangkap. Masya Allah, ya Allah, kalau saya jadi di situ, berarti saya akan masuk di penjara. Ini caranya Tuhan melindungi aku. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu para pemirsa, kalau kita sudah berusaha sedemikian rupa, lalu kita bertawakal kepada Allah, lalu ditutup, ya Allah berikan yang terbaik bagiku dan bagimu, maka Allah akan mencintai hamba yang bersangkutan. Jangan lagi cemberut, jangan lagi menyesali nasibnya, jangan lagi menyalahkan Tuhan. Insya Allah tinggal menunggu waktu. Oh, ini ada hikmahnya. Kalau nggak dapat hikmahnya di dunia, di akhirat nanti, Alhamdulillah ya Allah, untung Engkau tidak memenuhi permintaanku yang materialistik itu. Aku rasakan manfaatnya sekarang ini. Di kuburan dia mendapatkan kenikmatan, di akhirat nanti juga dia mendapatkan surga. Jadi para pemirsa, sekali lagi, jangan kita berpikiran jangka pendek dan jangan berpikiran picik mendefinisikan arti kehidupan. Kehidupan ini bukan hanya sampai kematian kita. Kehidupan sesudah mati itu kan ada, eskatologisnya kan seperti itu. Kehidupan abadi kita itu bukan di sini, di akhirat. Nah, dunia ini tempat kita menanam. Siapa yang menanam benih surga dapat panen surga. Siapa yang menanam benih neraka pasti juga akan panen neraka. Enggak mungkin panen surga, panen neraka di sana. Bibit surga di sini, panen neraka di sana, enggak mungkin. Allah Maha adil. Kalau kita menanam benih-benih surga pasti dapat surga. Amin. Tapi kalau kita menanam benih-benih neraka, ya neraka yang kita panen di situ. Nah, sisa umur yang Allah pinjamkan kepada kita ini, mari kita berbanyak menanam bibit-bibit surga supaya keabadian surga, kenikmatan itu nanti bersama kita. Amin. Saya kira cukup ya. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof. Syukron atas ilmunya Prof. Prof, ini ada, setelah tadi Prof menjelaskan, jadi ada pertanyaannya Prof. Kira-kira kalau ada cara misalnya, caranya itu seperti apa Prof? Pada saat ada kesulitan kita bersyukur gitu ya. Kalau tadi kan secara alam pikiran, alam pikiran kita adalah kita berhusnuzon pada Allah. Tapi kalau ada cara nggak, ada ritual? Resep praktisnya kalau saya sering sampaikan kepada teman-teman ya kan, itu kan masalah ya. Selesaikanlah persoalannya di atas sajadah. Di atas sajadah. Sajadah itu kapling kecil surga datang lebih awal menjemput kekasihnya. Barang siapa menyelesaikan persoalannya di atas sajadah, ada ayatnya kan, wa takunul jibalu kal'ihnil manfus, maka jadilah beban yang menggunung di pundak itu berterbangan bagaikan kapas. Jadi kita jangan menyelesaikan sendiri persoalan, serahkan yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Masya Allah. Cobalah. Ya Allah, kembali lagi kepada Allah, di atas sajadah kita memasrahkan. Ada satu ayat Prof yang mengatakan jika ridho Allah itu, jika kita ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah akan ridho kepada kita dan kita siapkan dengan surga yang begitu luas. Itu di surah Al-Baqarah kalau nggak salah. Di surga di sini kan. Jadi mari kita menciptakan surga dalam hati, maka neraka kita itu akan pergi. Jangan kita mengundang neraka dalam batin kita. Neraka itu datang tuh. Memang dari dulu dia tunggu-tunggu pintu masuknya di mana. Jadi kalau orang ikhlas, itu menutup pintu nerakanya sendiri. Orang ikhlas itu nggak pernah menggerutu kecapean. Orang ikhlas itu nggak pernah marah. Orang ikhlas itu nggak pernah kecewa. Orang ikhlas itu nggak pernah salah paham terhadap Tuhannya. Orang ikhlas itu akan nyaman menjalani kehidupannya.
lewat semua pandangan-pandangan, opini-opini macam-macam itu. Allah. Keikhlasan itu adalah kehidupan sejati. Ya Allah. Ya, di mana ada keikhlasan, di situ pasti ada keajaiban. Nggak mungkin ada keajaiban hidup tanpa keikhlasan. Maka itu ikhlaslah menjalani kehidupan. Surga datang lebih awal sebelum waktunya. Allahu Akbar. Ikhlaslah jalani kehidupan, maka surga akan datang lebih awal dalam kehidupanmu. Masya Allah. Di dunia saja sudah merasakan surga. Surganya itu damai dalam hati ya, Prof ya. Dengan menjalani ketentuan Allah. Prof, terima kasih banyak atas ilmunya hari ini. Banyak hal-hal yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia tentu kita berharap mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tapi ternyata kebahagiaan itu tidak melulu mengikuti apa yang kita mau. Ternyata mengikuti kehendak Allah pun dengan perasaan ikhlas dan ridho terhadap ketentuannya pun bisa menjadi bahagia. Nanti kita akan lanjut lagi bahasan kita bersama dengan guru kita, Dr. Ali Nurdin, tentunya hanya di sini di Kasana Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih. Maka jangan terlalu berlebihan merasa percaya diri. Libatkanlah Allah dalam setiap menyelesaikan ujian masalah kita. Karena hakikatnya yang membuat ujian itu adalah Allah.